Nikmat sehat dan waktu kosong. Menganggur itu nikmat apa bukan? Kalau antum di PHK, nggak punya pekerjaan, itu nikmat apa enggak? Sebagian orang tidak menganggapnya nikmat. Padahal ketika antum tidak punya pekerjaan, antum bisa hatam Quran tiap hari. Antum bisa sholat tanpa ada yang menegur. Seperti di Pupuk Kaltim ini, boleh orang sholat duha 8 rakaat, izin. Saya sholat duha 8 rakaat. Loh, nggak kerja engkau, kata dia. Ketika dikasih waktu luang, nggak sholat juga dia. Nikmat jemaah. Dan sehat tadi. Lebih dahsyat mana nikmat sehat dan harta? Jadi kalau bicara tingkatan nikmat, yang paling rendah itu namanya uang. Al-mal. Ana tadi malam di kamar hotel itu nggak bisa tidur, jemaah. Ana buka jendela. Allah, kok terang benderang, ana ngomong. Terang sekali. Ternyata cahaya Pupuk Kaltim itu. Nggak tidur mereka, jemaah. Cari fulus terus. Itu nikmat paling rendah namanya harta. Yang orang kadangkala merantau meninggalkan negerinya bertahun-tahun, puluhan tahun untuk cari harta. Dan di atas nikmat harta itu namanya sehat. Maka kita lihat bagaimana orang tatkala sehat mencari harta, tatkala sakit dia keluarkan hartanya untuk cari sehat. Ada kawan cerita di Jember, rekan bisnisnya sakit, ada masalah di paru-parunya, dia perokok berat, dibawa ke Singapura 2 pekan, habis 15 miliar, pulang tetap sakit. Subhanallah. Tapi sebagian kita tidak menghadai nikmat afiah. Tiap hari dia bisa bangun dari tidurnya, bangkit dari ranjangnya. Pada saat banyak orang yang sedang dirawat di rumah sakit dan tidak bisa bangun dari ranjangnya. Maka ingat, syukuri nikmat sehat ini, jemaah. Yang ketiga dan nikmat yang paling agung, jemaah, nikmat bisa mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa adzina li bidzikri. Dan Allah mengizinkan aku untuk mengingatnya. Antum bisa datang ke masjid ini. Itu nikmat. 2 rakaat sebelum subuh yang antum laksanakan tadi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau antum dikasih pilihan, tidak sholat 2 rakaat sebelum subuh, tapi menjadi pemilik Pupuk Kaltim, milih mana antum? Tetap kita milih jadi pemilik Pupuk Kaltim. Padahal 2 rakaat itu lebih baik dari Indonesia dan isinya. Lebih baik dari semua yang ada di muka bumi ini. Semuanya akan hancur, jemaah. Semuanya akan hilang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan. Tujuannya apa? Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Bukan siapa yang paling kaya. Bukan siapa yang paling cerdik dan pintar. Bukan siapa yang paling tinggi dan lama jabatannya. La. Tujuannya untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Lalu Allah kata, dan kami akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini menjadi debu, menjadi tanah yang kering kerontang. Masjid ini akan rata sama tanah. Pupuk Kaltim akan hilang dari muka bumi ini. Kalimantan tidak ada lagi ceritanya. Apalagi Indonesia.
hancurkan. Sedangkan 2 rakaat sebelum subuh akan antum bawa di dalam kubur antum. Antum akan dibangkitkan. 2 rakaat sebelum subuh akan mendampingi antum. Harta tidak ada. Bagaimana tatkala masuk ke surga Allah berikan segala kenikmatan. Yang disebutkan dalam hadis qudsi, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, kata Allah Jalla Jalaluh, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Sekarang manusia dengan AI bisa menghayal, membuat berbagai macam pemandangan yang indah. Surga tidak pernah terbetik di hati manusia. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Sayang, tatkala melihat banyak manusia bangun di waktu pagi hanya untuk bekerja mencari dunia. Bukan terlarang mencari dunia. Kita disuruh bekerja. Tapi jangan lupa, kita diciptakan bukan untuk mencari dunia. Kita bukan penduduk bumi pada dasarnya. Ayahanda kita diletakkan di surga oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi karena satu kesalahan, satu dosa, diturunkan ke muka bumi. Ada waktunya kita kembali ke surga insya Allah. Tapi hal itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat isya dan subuh berjamaah. Maka semoga kita semua tidak termasuk orang-orang munafikin. Walaupun orang munafik ya tetap sholat juga subuh kadang-kadang. Taib. Ayat terakhir yang dibaca oleh imam kita tadi. Naam. Tafadhal. Akhir surat Ali Imran, Masya Allah. Ada jubah. Buat siapa? Buat akhwat. Masya Allah, akhwat kesian gak dapat hadiah dari kemarin dia. Baik, akhir surat Ali Imran. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil hanya yang beriman. Berapa kali Allah memanggil orang yang beriman di dalam Al-Quran? 89 kali, Masya Allah. Udah antum baca semuanya 89 itu. Naam jamaah. 89 kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan Allah dalam Al-Quran itu macam-macam. Allah kadang-kala memanggil ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Yang mukmin, yang kafir ikut terpanggil. Kadang-kala Allah memanggil ya ayyuhal insan, wahai manusia. Kadang-kala Allah memanggil ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi. Allah juga memanggil ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Allah kadang-kala memanggil ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul.
Dan yang paling banyak panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Kalau engkau mendengar panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu, pasang kuping. Dengarkan. Perhatikan. Karena di situ ada kebaikan yang hendak Allah sampaikan atau Allah hendak menjelaskan keburukan yang harus ditinggalkan. Sebagian kita hatam Quran berulang kali, tapi dia enggak berhenti ketika ya ayyuhalladzina amanu. Seharusnya ketika ada ya ayyuhalladzina amanu antum buka tafsirnya. Kenapa Allah panggil aku? Apa yang akan Allah perintahkan kepada aku? Di akhir ayat ini Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bersabar. Isbiru. Hidup ini memang menghadapinya dengan sabar. Bahkan bagaimana para salafus saleh, para sahabat Nabi mengatakan, wajadna khaira aishina fis sabr. Kita mendapatkan baiknya hidup ini dengan cara sabar. Orang kaya butuh sabar atau tidak? Antum jangan pikir kalau bicara sabar, ya yang miskin yang sabar. Semua orang membutuhkan kesabaran. Dan Allah memanggil orang-orang yang beriman semuanya. Yang atasan, yang bawahan, yang presiden, yang rakyat jelata, isbiru. Kalian butuh kesabaran dalam hidup ini. Bahkan kalau kita lihat Ali bin Abi Thalib mengatakan manzilatus sabri minal iman ka manzilatir ra'si minal jasad. Kedudukan sabar dalam keimanan itu seperti kedudukan kepala dalam jasad ini. Idza quti'ar ra's, kalau kepalanya enggak ada mati orang. Artinya kalau ada seorang hidup tanpa sabar, hilang hidup dia sebenarnya. Hilang keimanan dia dari dirinya. Semuanya membutuhkan kesabaran. Orang kaya butuh sabarnya dari mana? Ana mau kasih hadiah. Kalau bicara orang kaya, butuh sabarnya dari mana? Dari mana? Mengelola hartanya. Oke, nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Kita kasih 2 dia. Butuh sabar mengelola hartanya. Sahih. Apakah semua orang kaya bisa tidur nyaman di atas ranjang yang harganya 1 miliar? Orang kaya itu bisa beli kasur tapi nggak bisa beli tidur. Bisa dia beli kasur. Beli tidur nggak bisa. Berapa banyak orang-orang yang tidak bisa tidur karena mikirin hartanya. Ada tukang sampah yang kerjanya keliling ngumpulin sampah. Ketika dia capek, dia duduk di pojokan bisa tidur. Enakan mana? Jadi orang kaya yang nggak bisa tidur atau jadi orang sampah yang bisa tidur? Milih mana antum? Milih mana antum? Tadi kita fulus lagi. Nggak bisa beli tidur jemaah. Nggak bisa. Makanya orang kaya pun membutuhkan kesabaran mengelola hartanya. Ada orang yang tatkala dapat uang banyak malah susah hidupnya. Talha bin Ubaidillah. Pernah dia bingung di malam hari itu. Istrinya ngelihat suaminya ini nggak bisa tidur. Ya ditanya, bang kenapa bang? Iya, aku baru pegang duit kata dia. Ana lupa 400.000 dirham atau 600.000 dirham. Kalau 400.000 dirham itu berarti 40.000 dinar. Ya sekitar 190 kilo emas.
190 kilo emas. Kalau rupiah berapa sekarang? Berapa? Jadi berapa miliar? Hampir setengah triliun jemaah. Kalau dikali 25, 2,5 juta satu kilonya sekarang 2,5 juta. Ya 2,5 M maksudnya. Ya segitulah. Itu nggak bisa tidur jemaah. Punya fulus segitu nggak bisa tidur. Kata istrinya, engkau kepingin tidur bang? Iyalah kata dia. Ya sudah bang kata dia. Engkau panggil pembantumu, engkau bungkisin duit itu bagikan kata dia. Kata suaminya, benar juga engkau kata dia. Dipanggil pembantunya, dibungkusin. Uangnya itu kan dirham ya, perak. Dibungkusin, kirimkan ke rumahnya fulan, kirimkan ke rumahnya fulan. Sampai sebelum subuh uang itu sudah habis. Setengah T habis dalam satu malam. Setelah itu dia istirahat jemaah. Allahu Akbar jemaah. Butuh kesabaran. Mengeluarkan duit itu juga butuh kesabaran. Mengumpulkan uang butuh kesabaran. Mengelola uang membutuhkan kesabaran. Maka bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanus biru. Sabar itu bukan hanya menghadapi musibah. Melaksanakan perintah Allah butuh kesabaran. Punya duit banyak, meninggalkan larangan Allah butuh kesabaran. Orang ketika kaya raya, ujiannya setelah harta wanita. Berapa banyak rumah tangga yang berantakan gara-gara punya harta. Karena nggak sabar melihat wanita. Istri tetangga, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Gara-gara apa? Dia tidak menundukkan pandangannya, mulai pikirannya kemana-mana. Dan kita lihat Indonesia sedang darurat seks bebas, pelacuran di mana-mana. Na'udzubillah jamaah. Memang dibutuhkan kesabaran menjaga diri, meninggalkan larangan Allah Azza wa Jal. Allah menyebutkan cerita Nabi Yusuf. Antum kalau dititipin uang 100 miliar, kira-kira bisa amanah nggak? Kalau anak ngomong sama Pak Andi tadi, Pak Andi titipkan sini 100 miliar. Antum bisa jaga uang itu? Insya Allah. Tapi dititipin perempuan, ya nggak terlalu cantik juga. Taruh di rumah antum, hidup berduaan antum di sana 10 hari. Antum bisa sabar? Nabi Yusuf jemaah. Nabi Yusuf lari. Nabi Yusuf ada perasaan. Allah sebutkan falamma hammad bihi wa hamma biha. Ada perasaan itu. Bagaimana cara menyelamatkan Nabi Yusuf? Lari kabur. Kalau tetap di rumah itu akan terjadi. Kemudian Nabi Yusuf dipaksa. Apa pilihan Nabi Yusuf? Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Penjara ya Allah. Aku di penjara lebih baik daripada aku terkena fitnah. Butuh kesabaran. Dan dua sabar ini, sabar melaksanakan perintah dan sabar menjauhi larangan, itu sabar pilihan. Kalau sabar kena musibah karena memang nggak ada jalan lain, mau gimana Ustaz? Ya sudah sabar. Maka Allah katakan isbiru wasabiru. Sabar dan sabar ekstra. Sabir ini sabar menghadapi manusia, menghadapi orang-orang yang menyakitkan hati kita. Bagaimana sabarnya Banu Israel? Banu Israel ini selama kira-kira 80 tahun
Sejak Nabi Musa lahir dan sebelum Nabi Musa lahir. Bagaimana Fir'aun menyembelih bayi yang laki-laki, membiarkan yang perempuan hidup untuk diperbudak. Allah perintahkan kepada mereka untuk bersabar. Dan Allah mengatakan, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabar. Allah sempurnakan nikmat kepada Bani Israel karena kesabaran mereka menghadapi orang. Bukan urusan sendiri sekarang. Aku disakiti, aku dizalimi, tapi disuruh sabar. Pada akhirnya mereka harus kabur meninggalkan Mesir. Mereka tidak melawan Fir'aun. Dan mereka hidup dengan kesabaran. Tapi kita juga perlu bersabar menghadapi orang tua. Perlu bersabar menghadapi anak. Yang sekarang orang tua, antum ngomong, anak memang harus sabar menghadapi orang tua. Ya, anak antum juga ngomong gitu. Harus sabar ngadepin bapak sama ibu. Sabar menghadapi menantu. Kadang-kala sebagian merasakan, ya Allah Ustaz, anak ini diuji sama menantu anak Ustaz. Yang menantu cerita, anak ini diuji sama mertua anak. Sama. Allah sudah menjadikan kita ini ujian untuk yang lainnya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami jadikan, kata Allah, sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Poinnya apa? Sabar nggak kalian? Dan Allah maha melihat bagaimana engkau menghadapi hidup ini. Bagaimana menghadapi mertua, istri butuh sabar nggak menghadapi suami? Banget ya. Istri butuh sabar. Suami butuh sabar nggak menghadapi istri? Oh luar biasa, lebih harus sabar lagi. Sebagian istri itu nunggu mati bapak-bapak ini. Nah, apalagi yang sudah tua-tua nih, yang sudah mulai ngerepotkan istrinya. Ada cerita seorang wanita, meninggal suaminya, datang kawan-kawannya takziah. Ya Allah kesian kok ini di Pekalongan jemaah. Ya Allah sabar ya. Loh kenapa kata dia? Alhamdulillah orang tua itu sudah mati. Capek aku ngurusin dia. Loh iya. Capek cuma butuh kesabaran dia. Ketika mati bukan innalillah dia. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selesai. Dan perempuan itu kuat ditinggal laki-laki, laki-laki enggak kuat ditinggal wanita. Makanya seorang laki-laki yang ditinggal istrinya, belum dikuburkan istrinya, sudah dibisikin sama temennya. Ada rondo. Ada janda. Ini istrinya belum dikubur. Jemaah. Karena memang dia nggak bisa hidup sendiri. Jemaah. Kalau perempuan bisa, dia biasa melayani dirinya sendiri. Makanya hukum nikah buat laki-laki dan wanita berbeda. Laki-laki sangat dianjurkan. Kalau wanita, ya kalau dia nggak butuh nggak perlu. Maka dibutuhkan kesabaran. Wasabiru warabitu. Rabit ini istilah murabatah atau ribat. Itu digunakan untuk menjaga perbatasan negeri Islam dari serangan musuh. Dan kita perlu menjaga jiwa kita dari serangan musuh-musuh juga. Bagaimana setan akan terus berusaha menyesatkan kita. Maka ikatlah diri kita di sana untuk berjuang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses dalam hidup ini. Jadi kunci sukses itu, kalau dari ayat ini kita lihat ada 4. Sabar dan menyabarkan diri menghadapi orang lain. Yang ketiga, melakukan murabatah, sebuah perjuangan di perbatasan, agar tidak sampai kalah dan tidak sampai negeri kita atau diri kita dikuasain oleh musuh. Yang keempat, bertakwa kepada Allah,
melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, insyaallah kita akan sukses. Ahibati fillah, Nabi kita alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan berkaitan dengan sabar ini. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang berusaha untuk menyabarkan dirinya, ada usaha dari dia. Mungkin dia dipancing emosinya untuk marah. Dalam kehidupan rumah tangga, pembakaran emosi itu menjadi salah satu cara iblis dan bala tentaranya untuk menghilangkan kesabaran dari rumah. Seorang suami yang marah, apa yang akan dia katakan? Aku ceraikan engkau. Iblis bertepuk tangan bersama bala tentaranya. Sukses. Membuat dia terpancing emosinya. Dan ibu-ibu jangan sering-sering memancing emosi suaminya. Karena kalau mengatakan, mas, kalau kamu berani ceraikan saya. Waduh. Kalau pertanyaanmu seperti itu, ya sudah. Pulang sana ke tempat orang tua. Kadang-kala ada yang dipancing emosinya terpancing. Yang sedang memancing di air keruh itu adalah iblis dan bala tentaranya. Maka perlu kita menahan diri, menyabarkan diri kita. Ketika engkau sedang berdiri emosi, duduk. Duduk masih emosi, rebahan. Masih emosi, udah pergi antum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Fatimah. Ali nggak ada. Padahal biasanya Ali tidur siang di situ. Ditanya sama Nabi SAW, Aina ibnu ammiki? Mana anak paman? Kata Fatimah radhiyallahu anha, ghadabani anifan falam yaqid indi. Tadi dia marah sama aku. Lalu dia nggak tidur siang di sini. Kabur jemaah. Lalu Nabi alaihissalatu wasallam mencari tahu keberadaan Ali. Ternyata Ali tidur di masjid. Lalu Nabi alaihissalatu wasallam mendatanginya dan membangunkan. Bagaimana nih mertua sama menantu. Jadi para mertua hendaklah engkau dekat dengan menantu. Dibangunkan Ali. Sambil diusap pundaknya yang penuh dengan tanah. Dipanggil sama Nabi alaihissalatu wasallam. Qum Aba Turab, qum Aba Turab. Maka bapak-bapak, kalau lagi marah sama istrinya, tidurlah di masjid. Insya Allah masjid ini kan nggak ditutup kan? Alhamdulillah. Karena sebagian masjid kalau tidur di masjid, ada apa? Kata Ustaz Syafiq suruh tidur di masjid. Jadi orang itu ketika ada masalah, jangan lari ke kafe. Jangan nongkrong dia. Karaoke, ini itu. Datang ke rumah Allah Azza wa Jalla, udah tidur. Berzikir apa, lama-kelamaan kau tidur. Dan emosi itu akan turun. Butuh usaha dari kita menyabarkan diri kita. Dan Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan tidak ada. Wa ma u'tiya ahadun. Tidak ada seorang yang dikasih karunia sama Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Nggak ada jemaah. Nikmat yang paling agung itu sabar. Maka hadapilah hidup ini dengan sabar. Bagaimana kita bersemangat? Sabar bukan berarti kita menyerah. Sabar bukan berarti kita tiduran santai. Kita perlu berjuang dan bersemangat. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang kuat
itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan di setiap diri orang mukmin ada kebaikan. Kuat apanya? Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengkhususkan sesuatu kekuatan. Ini berarti umum. Semua kekuatan. Kuat dari sisi imannya, dan itu yang paling penting. Kuat dari sisi fisiknya. Orang mukmin yang kuat fisiknya lebih baik daripada mukmin yang lemah fisiknya. Karena kalau antum kuat fisiknya, alhamdulillah, antum bisa sholat 11 rakaat, bisa berangkat ke masjid. Tapi kalau antum lemah fisiknya, nggak bisa. Dirawat, diranjang, masjid jauh dikit nggak berangkat. Tapi sebagian mukmin kuat fisiknya bukan untuk ibadah. Ada yang suka naik sepeda di sini? Jalan sepeda keliling. Alhamdulillah Ustaz. 30 kilo anak tiap hari. Masya Allah. Masjid 500 meter dari rumahnya. Ya Allah Ustaz. Jauh masjidnya Ustaz. Allah. Orang yang kuat fisiknya, imannya tidak kuat, fisiknya digunakan untuk menzalimin orang lain. Maka kenapa kuncinya? Kuat imannya. Baru kuat fisiknya. Kemudian kuat ekonominya. Maka semakin dia kuat, dia semakin lebih baik daripada mukmin yang lemah. Maka berolahragalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tatkala perang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada sahabat-sahabat yang disuruh maju duluan sama Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka orang-orang pilihan. Bagaimana sebagian sahabat bisa mengangkat pintu gerbang sendirian. Ini yang kadangkala kita malas berolahraga. Olahraga dengan niat tadi. Hati-hati cuma kalau olahraga sekarang. Tempat-tempat gym ini yang kuat-kuat fisiknya, boti kadang-kala cuma lari loh, tidak menunjukkan kekuatan jangan. Karena masalahnya lemah imannya dia. Dan tempat-tempat fitness semakin merajalela karena ada perkumpulan mereka. Yang perempuan butuh nggak kuat fisiknya? Butuh. Maka para wanita berusahalah untuk berolahraga demi mencetak generasi masa depan. Sekarang perempuan punya anak 3 sudah lemes. Di Bondoso ada seorang ustadz punya anak 28 dari satu istri. Siapa di sini yang anaknya 20? Anak kasih hadiah. Oke, 18. Oh, ibu-ibu ini. Ibu-ibu yang anaknya 10. Nggak ada jemaah. Taib, yang saudaranya 10. Banyak yang angkat tangan. Iya, kasih hadiahnya nggak apa. Mana mak-mak yang saudaranya 10. Artinya generasi dahulu kuat-kuat mereka. Mereka bisa punya anak 10. Mereka bisa punya anak 15. Punya anak 20. Sekarang generasinya semakin lemah. Kenapa? Sekarang masak nasi tinggal taruh jari. Seret. Cet. Air tinggal buka keran. Keluar air. Dulu nimba jamaah. Sekarang orang butuh olahraga squat. Dulu jongkok nyuci. Jongkok ngepel sehat orang dulu itu jamaah. Makanya ketika suaminya ngomong, "Dek, nambah anak." Siap. Sekarang, "Dek, nambah anak." Astagfirullah. Sudah cukup lah mas. Itu perbedaan. Lemah. Akhirnya butuh olahraga khusus. Karena kegiatan di rumahnya tidak lagi menguras energi dan melatih ototnya. Kalau dulu, sekarang apalagi ada motor listrik. Seret.
Kemana-mana jemaah. 20 tahun ke depan, lihat jemaah. Ya, ana bukan meramal ya. Tapi 20 tahun ke depan, generasi yang sekarang naik motor listrik jadi apa nanti? Anak-anak kecil dikasih motor listrik sama orang tuanya. Anak punya anak maksa sama anak. Dia punya uang lebaran. Bah, cukup bah buat beli motor listrik, kata dia. Enggak, naik sepeda. Bah naik sepeda. Anak ngomong sama dia. Terus dia jamaah maksa mau beli ini dengan uangnya ya. Bah, nggak apa-apa. Nama dia Yusuf. Yusuf beli yang pakai kakak. Dia punya kakak lebih besar. Supaya dia bisa pakai. Cuma niatnya harus enggak naik sepeda. Terus dia ngomong, kenapa bah? Yusuf ini punya uang sendiri, tapi kok nggak boleh? Akhirnya kita kasih penjelasan, dia nerima aja. Tapi sebagian orang tua membuat anak-anak lemah tanpa sadar. Padahal Nabi SAW menyebutkan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kenapa kita menciptakan generasi yang lemah? Sampai sekarang disebut Gen Z ini apa? Generasi strawberry. Memang Masya Allah anak-anak sekarang tinggi-tinggi, besar-besar, tapi seperti strawberry. Nggak lama layu dia. Generasi yang tidak siap mentalnya untuk berjuang. Pesantren-pesantren sekarang sama. Ana sedih sebenarnya. Bagaimana kita ketika belajar di pesantren, nggak ada laundry zaman itu jemaah, nyuci sendiri. Sekarang laundry. Ana ngomong, bang, salah satu mudirinya, udahlah nggak usah laundry. Waduh, Ustaz, kalau nggak laundry nggak ada yang memasukkan anaknya ke sini. Ustaz. Tantangannya orang tua. Orang tuanya menciptakan generasi yang lemah dan dia ingin anaknya masuk ke pesantren, lalu dia anaknya lulus dengan lemah, nggak boleh jadi anak kuat. Itu didikan rumah yang akhirnya pesantren menyesuaikan dengan keinginan para orang tua, menciptakan generasi yang lemah. Oh enggak usah dia mencuci, enggak dia ngelondri.